Sekarang saya membuat tentang Sofkatul Bekatul. Oi, nama dia bukan itu. Memang nama dia Sofiatul, enggak juga tuh. Sofkatul Bekatul yang memberikan itu namanya Henry Tan. Kan ada lagunya. Sofkatul berkatul terkatul-katul mental-mentul. Kan ada itu kawan. Dan itu namanya nama udara dia. Saya dibilang apa? Wak Donat, Wak Labu. Saya selalu nggak pernah marah. Karena kalau tanpa nama itu saya nggak dikenal orang. Paham kalian ya? Saipudin, Taipudin. Itu diberikan Uclim. Namanya Uclim. Apa yang nggak dibilang mereka? Paham ya? Kecuali Henry Tan. Sopkatul, bekatul. Termentul-mentul. Aduh. Nah, oten-oten yang dungu tolong jangan komentar di kolom komentar saya ya. Kenapa hanya ngotor-ngotori? Ya. Kemarin saya mengomentari diskusi antara Ustadz Wafi dengan Edis TV. Loh, sebagai saya komentator harus bisa objektif dong. Keinginan daripada oten-oten dungu, saya itu mengomentari itu harus berpihak. Tidak bisa. Ya. Sebagai orang yang pernah sekolah, maka nilailah sesuatu itu secara objektif, jangan subjektif. Kita berbicara ada dua orang berdiskusi atau dikatakan berdebat. Tetapi ternyata yang dicari bukan berdebat, tetapi adalah saling menghujat. Paham ya? Dan yang memulai sudah jelas adalah dari kubu Edis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Para Polikardus tidak henti-hentinya saling cakar-mencakar teman-teman. Saling serang-menyerang demi memperebutkan domba-domba yang gemuk tentunya. Kalau cuma rebutan tulang, mana mau teman-teman. Maunya ya domba yang gemuk. Dan itu akan terus terjadi sampai akhir teman-teman. Kenapa? Ya, karena sudah dinubuatkan di dalam Quran. Jangan pikir mereka bersatu teman-teman. Jangan pikir. Kalaupun mereka kelihatan bersatu, ya karena ada kepentingan bersama. Yaitu apa? Menyerang Islam. Tapi selebihnya mereka akan terus saling cakar-mencakar. Bunuh-membunuh. Semua demi kepentingan pribadi. Mereka tidak solid. Ya, mereka tidak solid, teman-teman. Semua masalah kepentingan. Dan kita bisa lihat, gereja saling mencuri domba. Saling mencuri domba, kita udah bahas. Begitu juga di medsos ini. Polikardus saling berebut donatur. Saling berebut sultan yang suka gift-gift. Ya. Rebutan gift kita lihat. Dan ini terus terjadi. Terus terjadi teman-teman. Dan saya berkali-kali sudah sampaikan ya. Setiap tahun mereka punya jagoan yang paling diandalkan. Dan entah kenapa belum ada nih. Belum ada yang pernah juara jadi juara lagi. Selalu setiap tahun berubah. Dulu Fatimah Sedekah. Terus berubah jadi Sofkatul ya, si Sofiatul. Terus berubah lagi jadi Elia Maron. Begitu Elia Maron ya, ada Mikana. Ada Agatha. Wah, saling bersaing semua teman-teman. Itu yang cewek ya. Elia Miron bukan cewek. Elia Miron ya kita semi-semi lah, bisa masuk cewek, bisa masuk cowok mungkin ya. Tapi kalau yang di kalangan cowoknya kan kita kenal ada Wak Labu. Zaman dulu ya. Zaman dulu Wak Labu, terus ganti Pak Bom Bom ya. Betul nggak? Terus muncul Edis teman-teman. Dan Wak Labu sekarang lagi kejang-kejang. Lantaran kita tahu pamornya Wak Labu ini kan lagi turun teman-teman. Ya. Wak Labu ini kan lagi jatuh-jatuhnya. Apalagi kita tahu setelah terbongkarnya skandal-skandal donasi-donasi. Sejak itu orang Kristen, ya, penonton-penonton Kristen itu udah sadar gitu. Kalau mereka selama ini hanya dimanfaatkan oleh si Wak Labu ini. Walaupun memang Wak Labu jago menyerang Islam. Jago membuat umat muslim marah. Tetapi di satu sisi orang ini nggak bisa dipercaya. Kalau memang nggak ada pilihan lain, ya mungkin dia akan dijagokan, diandalkan. Tapi kan sekarang sudah ada Edis, kan gitu teman-teman ya. Sudah bermunculan nih Polikardus-Polikardus yang lain. Dan bisa dibilang Edis sekarang lagi jadi topnya lah. Suka tidak suka kita harus akui. Suka tidak suka teman-teman. Edis yang paling ramai sekarang dielu-elukan oleh Polikardus. Edis dan Agatha kemarin ya. Kalau sekarang Agatha lagi calling down, ya Edis sekarang. Ya ada Ki Ahmad juga gitu. Bersaing lah semua. Kalau Wak Labu, wah tenggelam teman-teman. Udah tenggelam sampai paling dasar nih sekarang. Dan sekarang sedang berusaha naik. Dan cara untuk berusaha naiknya gimana? Ya termasuk menyerang sesamanya. Menyerang sesamanya. Dan ini cukup unik teman-teman. Di mana Wak Labu mengatakan bahwa Edis itulah
tukang hujat. Edis lah yang duluan menghujat Islam. Wih, ini lucu ya. Kok tumben gitu kan? Ada apa? Apakah sudah mau bertobat si Wak Labu? Ya enggak, teman-teman. Wak Labu bukan mau bertobat, tapi dia butuh menjatuhkan Edis untuk meninggikan nama dia. Orang-orang seperti ini, dia nggak bisa naik sendiri. Jadi caranya supaya dia kelihatan lebih tinggi, ya dia harus menjatuhkan orang lain. Dan di sini yang dia jatuhkan adalah Edis dan Sofkatul ya, Sofiatul. Ini cukup unik. Karena dua ini jagoannya sebelah ya. Apalagi sejak Sofiatul open camp, nampaknya Sofiatul akan kembali teman-teman. Kembali dalam line up persaingan menjadi ratu penghujat. Padahal kemarin saya bilang, nampaknya kandidat 2025 ini antara ya Agatha sama Mikana. Tapi ternyata Sofiatul nggak mau kalah bersaing, muncul kembali dengan wajah baru ya, open cam dengan efek AI-nya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Tapi kita belum menemukan wajah baru di sini ya, belum ada orang baru gitu. Apakah mereka bertiga yang akan menjadi kandidat terkuat? Ya kita tunggu nanti sampai akhir tahun. Tapi yang cowok ini cukup menarik teman-teman, di mana Wak Labu menyerang Edis. Bagaimana serangannya? Kita dengarkan dulu teman-teman ya. Oten-oten yang dungu tolong jangan komentar di kolom komentar saya ya. Kenapa hanya ngotor-ngotori? Ya. Kemarin saya mengomentari diskusi antara Ustadz Wafi dengan Edis TV. Loh, sebagai saya komentator harus bisa objektif dong. Keinginan daripada oten-oten dungu, saya itu mengomentari itu harus berpihak. Tidak bisa. Ya. Sebagai orang yang pernah sekolah, maka nilailah sesuatu itu secara objektif, jangan subjektif. Kita berbicara ada dua orang berdiskusi atau dikatakan berdebat. Tetapi ternyata yang dicari bukan berdebat, tetapi adalah saling menghujat. Paham ya? Dan yang memulai sudah jelas adalah dari kubu Edis. Semua bisa menyaksikan, masih ada videonya tempat saya ya. Karena Wafi itu saya tahu, dia itu mau menghujat agak berat. Tapi pada akhirnya dia pun menghujat tapi ringan. Kalau menurut saya belum masuk kategori hujat. Entahlah setelah saya tinggalkan ya. Jadi saran saya hanya oten-oten cerdas yang masuk ke tempat saya. Kalau yang dungu ini sakit kepala melihat komentarnya kawannya. Kau iri karena Edis pendebat nomor 1 sekarang. Sejak kapan si Edis pendebat nomor 1? Tahu nggak kau aku nomor 2 di dunia setelah di bawah Butros, Zakaria Batros. Paham nggak? Yang itu memberi itu bukan aku. Entah siapa memberilah. Jadi dibuatlah nomor 1 Batros, nomor 2 aku. Pernah nggak aku bangga? Nggak pernah, biasa-biasa aja. Itu kan hanya buatan manusia. Waktu zaman Facebook dulu, biar kalian tahu. Ini, kau cemburu, kau iri. Apa yang ku cemburu, apa yang ku iri? Edis itu tidak akan mampu menyaingi karirku. Belum pernah dia debat muka ketemu muka dengan siapapun. Dan belum pernah dia debat diancam mati. Dan belum pernah dia debat muka ketemu muka. Terus mengatakan jikalau kau bisa menemukan ayatnya. Detik di mana kau temukan saya mu'alaf. Ada enggak Edis bilang gitu? Muka ketemu muka. Berdiskusi. Enggak ada. Kalau di dunia maya semua orang bisa. Dan dia sudah mengakui aku dulu. Ada videonya nanti ku cari ya. Jadi kalau aku menilai itu objektif, tujuannya apa? Agar Edis bisa memperbaiki diri kalau masuk tataran diskusi. Makanya aku bilang kecuali dia bicara sama Zuma, sama si Kores, si Rifa yang kerja di menghujat, balas hujat silakan. Tapi Ustadz Wafi saya kenal betul dia. Saya udah lama bergaul sama dia. Untuk menghujat berat sekali dia. Saya tahu. Ya nggak mungkin lah kita biarkan Edis menghujat, Ustadz Wafi tidak menghujat, terus kita katakan, kalau Ustadz Wafi enggak, saya itu waras, oten bodoh. Masih banyak oten bodoh dan dungu ya. Itu harus kalian pahami. Nah, sekarang saya membuat tentang Sofkatul Bekatul. Oi, nama dia bukan itu. Memang nama dia Sofiatul, enggak juga tuh. Sofkatul Bekatul yang memberikan itu namanya Henry Tan. Kan ada lagunya, Sofkatul berkatul terkatul-katul mental-mentul. Kan ada itu kawan. Dan itu namanya nama udara dia. Saya dibilang apa? Wak Donat,
Wak Labu, saya selalu nggak pernah marah. Karena kalau tanpa nama itu saya nggak dikenal orang. Paham kalian ya? Saipudin, Taipudin. Itu diberikan Uclim. Namanya Uclim. Apa yang nggak dibilang mereka? Paham ya? Kecuali Henry Tan, Sobkatul Bekatul. Termentul-mentul. Aduh. Nah, kawan-kawan tadi saya lagi di pulau di persidangan. Tiba-tiba masuk WA dari Pak Bom. Dikasihnya TikTok. Apa maksudnya? Ada apa ini Pak Bom? Tiba-tiba ada yang telepon saya lagi. Saya telepon balik nggak diangkat. Tiba-tiba muncul pesan. Om, Bang, itu Sobkatul Bekatul sudah lagi open camp. Datang Bom. Ibu Sophie lagi open camp kan ya. Ku cek, oh iya. Ya. Nah, saya sudah cari tempat Bom nggak saya temukan di tempat Airband. Nah ini dia. Sofiatul yang atas ya, yang sebelah kiri atas. Nah ini. Jadi menurut keterangan Sofiatul bahwa dia melakukan ini sebenarnya sudah lama keinginan dia. Cuman baru terkabul sekarang. Ya kalian sudah paham lah kenapa baru sekarang. Karena dia sudah berada di posisi yang aman. Kalau dia masih di Indonesia, percaya kalian, saya berani taruh potong kuping lah ya. Tidak akan berani Sobkatul Bekatul tampak wajah. Kenapa? Karena dia dengan jelas dan tegas memijak-mijak Al-Quran. Dan memaki-maki Al-Quran. Dari dulu dia tidak berani tampak wajah karena belum aman tempat dia tinggal. Dia masih di Indonesia. Atau masih sering pulang pergi Indonesia luar negeri. Paham ya? Nah, sekarang setelah dia menetap di luar negeri, baru dia open camp. Tapi satu yang harus kalian perhatikan baik-baik. Ketika dia open camp, maka untuk pulang ke Indonesia sangat sulit bagi Sobkatul Bekatul. Sulit. Itu jeleknya kalau open camp. Lebih baik kalian mau di luar negeri, mau dalam negeri. Kalau kalian masih punya ayah dan punya ibu di Indonesia, jangan tampak wajah. Tapi nanti kalau kalian memang tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya family lagi di Indonesia, baru tampak wajah. Ya, nah ini dia. Kita buka, kita dengar apa pendapat mereka. Halo. Ini Pak, ini Bang Mozart, ini para suhu semua. Ayo Gat, Bunda. open camp Gat. Gak bisa sekarang Bunda, naik ke rumah aku gue, syaratnya harus padamu. open camp. Nanti aku open camp nanti. Ya, nanti aku open camp. Karena kata gini, Bu Sofi kita memberitakan isu gak boleh takut. Saya gak takut. Cuman Iya, males pokoknya- ya harus begini, harus Ya, I love you. ya agak pokoknya. males gitu. Jadi karena kalau misalnya Aku tadi bingung ya. Aku tadi bingung. Kok Bunda disiarkan langsung di tempatnya Bom. Aku mau naik Pak Bom yang lain. Bingung aku loh. Tadi kayaknya ala hayat. ya tadi saya baru dengerin Bang RK. Jadi dialognya ya asik ya seperti biasa. Tapi memang pertanyaan dari teman-teman Muslim sih nggak jauh-jauh seputar apakah Yesus Tuhan. Jadi pertanyaannya itu aja sih dari dulu. Ya, yang lain tuh kayaknya cuma selingan aja teman-teman. Ya. Itu. Nah, sekarang kalian lihat, Ibu Sofiatul ini menuntut juga kepada yang lain, ayo buka open camp dong. Sang penggugat open camp, ya. Ini memang sebuah kotak Pandora, Teo, atau kotak penuh misteri. Kalau bagi saya kalian itu buka, tapi buka dulu setengah atau pakai topeng ya. Jadi orang penasaran dan ingin tahu ya. Kalau kalian buka semuanya dan orang langsung lihat, oh itu dia ya. Ada satu yang namanya yang harus kalian perhatikan. Sekalipun kalian di luar negeri belum tentu kalian aman ya. Orang sudah melihat wajah kalian disebarkan, wow ini orangnya. Misalnya dimanapun kalian berada, pasti ada orang di situ, orang katakanlah orang Indonesia, atau orang kalau disebarkan foto atau apa, orang bisa melihat, oh ini tetangga saya. Apalagi kalau sampai kalian buat hadiah untuk kepalanya kan, kayak Zakaria Batros itu, berapa miliar itu kalau nggak salah aku jadi 60 miliar ya. Salman Rushdie berapa miliar itu ya. Nah begitu ya. Makanya saya bilang, kalian hanya punya dua pilihan. Kalian terkenal hanya nama akun, tidak terkenal orangnya. Atau kalian terkenal orangnya, kalian menjadi incaran. Hanya itu aja dua itu, tidak ada. Ya. Atau begini,
Ya hitung-hitunglah kalau sudah 2 kali mau mati, ya tampakkan wajah nggak apa-apa. Tapi nanti pasti kata orang begitu kau mati kena azab. Karena memang umurmu sudah dekat lagi ya. Tapi don't worry lah. Karena dia di luar negeri. Jadi bagi saya tidak ada masalah. Karena di luar negeri jangan coba-coba kau ya. Ya. Kalau pertanyaannya Wanes gini. Kamu percaya bahwa Yesus adalah Allah? Nah itu. Itu. Iya itu kunci. Kita lanjut ya. Nah. Ini entah gigi siapa ini. Nggak tahu aku gigi siapa ya. Nah. Jadi kawan-kawan. Dulu kita melihat itu namanya AI. Artificial Intelligence. Yang mengenai sop katul bekatul itu ya. Saya bilang saya nggak percaya ini. Nah ternyata sekarang ini dia. Udah muncul ya. Dan kalian sudah paham. Jadi rasa penasaran tidak ada lagi di dalam diri kalian. Karena Bu Sofiatul sudah muncul. Paham ya? Nah ini siapa lagi nih? Diana Madurese. Ini dari Madura. Pendeta satu. Dipakai kayak sama nih. Ya. Pas tadi saya lihat Bu Sofi itu nge-live. Saya cek kan. Bu Sofi on cam gitu. Sama, kita sama-sama baru tahu Bu. Iya. Tapi saya terus terang ya, saya banyak belajar ini dari pengajaran dari Bu Sofi juga. Saya banyak belajar. Kita juga belajar. Mungkin di lapangan. Nah, lihat, sudah datang Oten Oon. Dibilangnya Nur Diana, iri hati kau ya Ruth. Iri hati apa aku? Orang yang paling berani di dalam dunia debat belum ada mengalahkan sang debater. Almarhum. Ya. Ada nggak kalian berani lihat orang berdebat muka ketemu muka mengatakan, jikalau kau bisa menemukan satu ayat saya mualaf. MIM aja nggak berani, Moses nggak berani. Siapa lagi namanya itu? Si Luga nggak berani. Hanya aku yang berani dan aku tidak pernah lari ke luar negeri. Tampak wajah terus. Paham ya? Terus aku mau iri apa? Prestasiku belum ada yang menyaingi. Nah itu biar kalian tahu. 11 kali dilaporkan. 1 kali masa heboh 2011. Coba kalian pikirkan. Prestasi apa lagi yang belum kurai? Kalau sekarang wajar karena aku sudah menjadi apologet. Kalau aku balik berdebat percaya kalian banyak lagi orang datang. Tapi nanti ada masanya. Tunggu dulu semua kesusahan ini berlalu. Dan aku pun kalau nanti berdebat. Aku tidak seperti dulu lagi tetapi lebih soft, lebih santai lah ya. Tidak menggebu-gebu lagi tapi ya lebih santai lah. Karena kita harus menunjukkan bahwa lama-lama kita harus beradab. Tidak barbar ya. Saya lihat kemarin Edis bukan berdiskusi, bukan berdebat. Tapi belajar memaki. Dia masih belajar, tak belajar. Dan lagi anteng-antengnya dan senang-senangnya memaki ya. Sofkatul mental mentul. Iya. Itu dibilang siapa? Henry Tan, carilah ada lagunya itu, googling aja. Sopkatul bekatul mental mentul, ada itu. Ya, kalian jangan marah-marah. Itu nama dia, nama dunia mayanya. Aduh, Oten, cobalah kalian waras. Tidak usah bilang orang iri. Tidak ada yang menyaingi prestasiku do. Aku yang membuka dunia debat lintas agama muka ketemu muka live di YouTube atau dulu di YouTube ya. Melalui StreamYard. Pertama sekali aku buat melalui Skype. Itu enggak ada yang bisa menyaingi. Ada enggak lagi bilang, oh saya membuat debat agama pertama kali. Itu sudah duluan si Rudi Yohanes. Ada enggak? Enggak ada kan? Yang membuat live aku yang pertama sekali. Boleh kalian cari semua video-video, enggak ada. Paham ya? Jadi enggak ada aku irikan sama mereka. Prestasiku enggak bisa disandingi oleh si Zuma sekalipun enggak bisa. Tapi kalau masalah uang memang aku kalah. Zuma lebih hebat ya. Kalau itu masalah lain lah itu. Sekarang prestasinya yang menyolok dong. Menyolok mata ya. Oke. Sekarang saya ajak kalian ada misinya Ibu Sofiatulnya. Kita lihat dulu. Sopkatul bekatul. Kalau masuk komal gue nggak boleh nggak open cam. Wah nggak bisa itu. Sekarang dia sudah buat peraturan. Kalau mau masuk komal gue nggak boleh nggak open cam. Kenapa buat peraturan begitu? Karena dia sudah di negara aman. Coba waktu di negara Indonesia ya. Katakanlah di tanah Jawa sana. Tai kucing kalau berani dia. Dia akan berani. Apalagi dia menginjak Al-Quran kawan. Ya.
Yang saya khawatirkan nanti Uclim ini dibuat, dia yang buat video menginjak Al-Quran, dibuat di samping fotonya. Aduh, ngeri kawan. Ya. Apalagi kalau Julius sampai tahu ini. Julius itu kan brengsek. Dipanasinya nanti, ntar lagi tunggu kalian aja. Kena. Dia tukang ngecengin orang ini. Coba sekarang cengin ini Al-Hayat, coba Bu Sobri cengin. Nggak bakal bisa. Tadi habis dari gereja dia agak ngantuk, teman-teman, meeting sampai sore. Ya, terus lanjut. Donat-donat berterbangan. Thank you buat teman-teman yang memberikan donat-donatnya untuk hiburan ya. Ini kan sebelah kiri kanan kan Mujahid. Terus juga ini lagi ada Oten yang on. Rudy udah ketahuan mau ikut Dr. Richard Lee. Kan sudah kubilang berusahalah kalian. Banyak-banyaklah berdoa, siapa tahu betul Tuhan kalian ada. Kan dia yang membolak-balikkan hati. Kalau dia ingin mungkin besok pagi saya sudah ikut Dr. Richard Lee ya. Tapi percayalah. Saya orang yang paham apa yang di dalam kitab suci Kristen. Saya tidak akan mau ikut apa 1 Timotius 4 ayat 1, enggak mau kawan. Saya enggak mau dicap ikut ajaran setan dan roh penyesat, saya enggak mau. Saya enggak mau dicap menyembah iblis. Saya enggak mau. Kalau saya misalnya meninggalkan Kristus, katakanlah seperti dia saya ikut Richard Lee. Kira-kira mampu enggak saya menjawab pertanyaan mereka atau hujat dari orang mengenai orang menikahi anak 6 tahun. Kebetulan anak saya ini baru 7 tahun, beda setahun. Mampu enggak saya mengasihi anak saya ini untuk dinikahi orang tua umur 55 tahun? Apa yang harus saya jawab? Oh, Edis TV kemarin, Edis itu baru sekarang bertanya. Saya sudah dulu. Kalian lihat sekarang, oh siapa nabi terakhir datang kan pasti Isa. Itu udah lama ku jawab, ku tanya. Edis baru-baru ini, semua yang ku tanya dari dahulu, baru-baru ini mereka buat. Ya, paham ya? Jadi apa yang mau ku jawab kira-kira kawan? Apakah aku harus menjadi manusia munafik? Aku bilang, oh enggak apa-apa. Asal yang mengapakan misalnya nabi atau rasul yang penting masuk surga. Aku munafik namanya itu. Gak kuat aku menjawab itu. Dan tidak akan sanggup aku menjawab itu kecuali aku dengan hadir dengan kemunafikan. Mana mungkin anakku ku kasih dengan nenek-nenek umur 51 tahun, 50 tahun. Tidak akan mungkin. Itu kalau kalian tahu kawan, kalau aku meninggalkan Yesus ditanya orang begitu sama saya mau jawab apa? Gak sanggup. Tak sanggup, aku tak sanggup. Gak sanggup kawan. Terus belum lagi kalau ditanya mereka, kenapa kau dulu tidak mau sujud kepada batu kubus misalnya, atau Ka'bah bilang gitu. Kok sekarang kau mau sujud ke arah sana? Apa yang harus ku jawab? Apakah aku jadi seperti orang on menjawabnya? Dan kalian sudah tahu apa jawabnya, bantahannya. Paham ya? Inilah harus kalian pahami ya, Yoron Surya. Kau memang on. Kan dari dulu aku bilang, gak akan mungkin. Mungkin saja. Makanya berdoa kalian banyak-banyak. Biar dibolak-balikkan hatiku. Siapa tahu Tuhan itu ada. Ya. Sakit perut aku kalau dengarnya. Jujur teman-teman, ini Wak Labu ini memang apa ya, muka tembok kalau saya bilang. Nggak tahu malu gitu. Nggak tahu malu. Pertama Edis dibilang yang duluan menghujat. Ya kita tahu lah. Yang namanya Polycarpus memang dibayar untuk menghujat. Kalau nggak menghujat nanti nggak dibayar. Mau gimana? Apalagi Edis sekarang tinggal di luar. Biaya hidup mahal teman-teman. Sedangkan penontonnya, ya orang Indonesia kebanyakan. Kan Polycarpus ini penontonnya banyak kan Laskar Polycarpus yang di Indonesia. Oke lah ada yang di luar. Paling berapa persen? Paling banyak 20-an%. Betul nggak? Saya berani jamin. Kalau dibuka data analisa YouTube-nya, analisa penontonnya, 70-an sampai 80% Indonesia, baru sisanya dari luar. Normal. Dan kita tahu penonton Indonesia tuh secara pendapatan iklan tuh paling kecil. Sawerannya juga ya oke lah gitu kan. Jadi dia nggak punya pilihan. Edis yang bisa diandalkan adalah ya harus banyak penonton. Dan terbukti sekarang yang nonton dia 10-an ribu. Sekali live 10.000 ke atas. Luar biasa teman-teman. Saya harus akui luar biasa. Jago. Jadi kalau Walabu
untuk menyerang Edis sampai mengatakan orang-orang Kristen sebagai oten dungu ya, oten orang Kristen yang dungu. Ya, ini kan bentuk frustasi kalau saya bilang. Bentuk frustasi. Kalau dibilang dia nggak iri, ya ini kan orang menafsirkan. Jadi lucu juga Wak Labu kalau bilang, oh saya nggak iri gitu. Ya kalau nggak iri nggak perlu lu sampaikan gitu, diam-diam aja, nggak perlu juga gitu harus membela diri. Itulah saya bilang. Kita itu nggak ada gunanya membela diri kita di depan orang lain seperti itu. Nggak ada teman-teman. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib udah bilang apa? Orang yang membenci kita ya tetap akan ngata-ngatain kita. Sedangkan orang yang cinta kita, yang kenal akan kita, dia tahu karakter kita seperti apa. Nggak perlu kita bela diri. Toh ini juga pendapat orang ya. Pendapat orang ya biarin aja gitu, mau dibilangin apa. Dan mohon maaf, penilaian secara objektif, kita harus katakan Wak Labu sedang panik dan iri. Ini kan penilaian objektif. Kalau dibilang, nggak ada yang bisa menyaingi prestasi dia. Edis nggak akan mampu menyaingi prestasi dia. Edis cuma debat di dunia maya. Beda dengan Wak Labu yang sudah pernah berdebat secara langsung. Setiap orang punya prestasi masing-masing. Dan kita nggak bisa membandingkan. Ya, kita nggak bisa membandingkan secara apple to apple. Tapi kita bisa lihat, ya setiap orang punya zamannya. Kalau kalian nanya sama saya, Wak Labu sama Edis, siapa lebih jago menghujat? Ya, semua jagoan menghujat ini. Semua kan penghujat Islam. Cuman bedanya, zaman sekarang, untuk saat ini, kita harus akui Edis nomor 1. Untuk saat ini ya, kalau tiba-tiba besok Wak Labu menggila, ya bisa jadi dia naik lagi gitu kan. Setiap orang punya zaman, waktunya masing-masing. Setiap orang punya waktunya. Kita harus akui untuk saat ini Edis yang luar biasa. Kalau dibilang Wak Labu, ya, nggak bisa nyaingi dia karena Edis belum pernah debat offline. Oke, di sisi itu kamu menang. Di sisi bahwa debat offline kamu sudah pernah, Edis belum. Luga juga pernah. Tapi kamu bilang kamu lebih di atas Luga. Luga lebih banyak debatnya. Jumlah debat offline-nya. Jadi setiap orang itu pasti punya poin-poinnya. Betul nggak? Sama kayak misalnya kita membandingkan sesuatu. Kan kita lihat yang A ini menang di sisi mana aja. Yang B ini menang di sisi mana aja. Baru ditotalin. Atau kamu pilih. Ya, sama kayak kita mau beli handphone. Handphone ini kelebihannya di kamera. Handphone yang ini kelebihannya ya dia punya chipset. Nah, sekarang kita butuhnya apa? Butuh kamera atau chipset? Kan pilih. Edis saat ini paling jago menyakiti umat muslim. Itu harus akui. Kalau bicara prestasi, Edis nanti bilang, Wak Labu pernah nggak penontonnya sampai 10-an ribu? Nggak ada, teman-teman. Wak Labu belum bisa menyaingi jumlah penonton Edis. Harus akui. Itu harus diakui. Prestasi Edis. Bisa 17.000 yang nonton. Nggak ada yang nyaingi. Untuk saat ini di kalangan Polikardus. Ya, betul nggak? Edis bisa membuat umat muslim marah. Wak Labu, orang anggap dia badut. Betul nggak? Wak Labu tuh sekarang dianggap badut doang gitu. Walaupun mungkin ada penonton-penonton muslim yang baru yang ya bisa kesal juga sama dia. Tapi yang lama udah anggap dia tuh badut. Dan kalau Wak Labu bilang oten yang bodoh dan dungu itu banyak sekali. Ya itu memang faktanya. Dan kamu salah satu orang yang membuat mereka jadi bodoh dan dungu. Penonton-penonton kamu itu berapa banyak yang sudah kamu buat jadi bodoh? Berapa banyak yang kamu buat jadi barbar? Jadi kalau Sofiatul dibilang berani tampak wajah karena sudah merasa aman, ya itu realitanya. Realitas semua juga tahu hal itu gitu. Anak kecil juga tahu. Itu nggak perlu harus pintar analisa dan sebagainya. Dan sekali lagi, wajah Sofiatul itu wajah AI ya teman-teman. Ya, kalian bisa lihat dari matanya. Jadi AI sekarang tuh saking canggihnya, ya inilah, wajah itu bisa menipu. Ya sama kayak kalian pakai filter-filter gitu kan. Kan bukan wajah asli. Walaupun ya basicnya wajah asli yang diubah. Wajah asli yang diubah, dipoles. Ya bisa jadi Sofiatul aslinya bopeng, tua, ya. Mukanya lebih lebar, itu dijadikan lebih kecil. Ya, tapi itu AI. Dan sekali lagi, dia berani tampak. Dia berani tampak artinya ya memang dia sudah merasa sudah saatnya, sudah aman gitu ya, kalau dibilang. Ya bisa jadi. Tetapi di luar sekalipun ya belum tentu aman. Betul gitu kan. Belum tentu aman gitu. Nggak ada tempat yang aman di dunia ini, teman-teman. Kalau kita mau bicara ya keamanan dari sisi serangan orang, nggak ada tempat aman. Amerika berapa banyak
penembakan terjadi? Berapa banyak korban serangan? Saya punya teman, abangnya kerja di kafe. Tiba-tiba pas lagi mau buang sampah ke belakang, lihat orang lagi ribut, tembak-tembakan, kena dia, meninggoy. Naas, sial. Di mana aja nggak ada aman, teman-teman. Itulah kenapa saya bilang, ya, kalau orang berpikir dengan kabur ke luar negeri dia akan aman, itu bodoh. Itu bodoh gitu. Kenapa nggak belajar untuk bertanggung jawab? Mereka ini kan orang-orang yang punya kebiasaan nggak bisa bertanggung jawab. Tapi ya sudah, itu pilihan hidupnya. Ya. Semua itu ada resikonya lah. Itulah kenapa kita selalu meminta perlindungan kepada Allah. Umat muslim itu kan. Yang bisa kita lakukan apa? Ya minta perlindungan kepada Allah. Nggak ada yang bisa menjamin orang akan aman-aman saja kok. Lagi tidur, tiba-tiba kena bom kan, mati. Lagi beol, lagi di jamban dia, tiba-tiba kena bom, blam, hilang dia, kena tembak. Jadi kalau dibilang Wak Labu, nggak ada yang bisa nyanyi dia, karena dia yang paling berani, right? Wak Labu ini teman-teman, serba salah sekarang dia. Coba kalian lihat, kenapa dia ganti nama? Bahkan dia hapus videonya ya, banyak sekali videonya dia hapus. Videonya dihapusin semua sama si Wak Labu. Ya teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini channel si Wak Labu. Ya, kalian bisa lihat di sini jumlah view-nya turun. Yang di bulan November minus 8 juta, ya di sini minus 4 juta, ini minus 14 juta di bulan Januari. Ya, artinya apa? Dia hapus video teman-teman. Di sini selama 3 bulan ini dia menghapus video. Lagi sortir video-video lamanya yang banyak menghujat Islam, dia hapus teman-teman. Dia hapus teman-teman. Ya, ini normal semua, tiba-tiba dihapus video. Channelnya si Wak Labu. Kenapa dia lakukan itu? Ya karena dia takut. Dia takut video-video lamanya itu akan jadi masalah. Karena banyak video dia yang menghujat Islam. Betul nggak? Jadi kalau dibilang dia pemberani, dari mana pemberaninya? Dan kita banyak bukti manusia satu ini memang penakut. Bagaimana dia menghubungi Bang Zuma gitu kan. Aduh. Orang ini munafik teman-teman. Ya kalau memang nggak berani ya diam aja gitu. Jangan sok-sok pemberani tapi rupanya belakang pengecut. Itu munafik jatuhnya. Ya, kalau memang nggak berani ya udah diam aja gitu. Nggak akan ada yang bilang kamu pengecut juga gitu. Tapi kalau kamu ya sibuk bilang kamu berani tetapi di belakang kamu pengecut, kamu tuh munafik. Aslinya kamu penakut. Terus kalau dibilang prestasi dia adalah orang pertama yang membuat debat secara online. Ya betul. Betul. Ya. Artinya kamulah biang kerok masalah ini semua. Apakah itu disebut prestasi atau disebut dosa? Kalian yang pilih teman-teman. Orang yang membuat ada debat lintas agama ini secara online, yang membuat arah debat ini sekarang, ya mohon maaf, harus kita akui barbar. Banyaknya penghujat-penghujat. Ya. Munculnya Polycardus. Ya karena ini kan, gara-gara ada debat online ini kan muncul Polycardus nih, sebagai hasilnya. Dan ini semua dimulai dari si Wak Labu. Ini sebagai dosa atau sebagai prestasi? Kalian yang nilai sendiri. Menurut saya ini dosa, bukan prestasi. Malah lebih bagus tidak pernah ada debat secara online seperti ini. Kalau saya, kalian tanya ya, saya lebih memilih nggak ada yang namanya debat secara online gini. Kalau mau debat offline masih oke lah. Artinya diskusi secara akademis. Artinya ini dosa sebenarnya. Dosa yang ditanggung oleh Wak Labu. Kalau kita di Islam namanya dosa jariyah. Jadi setiap ada hujatan ini, Wak Labu ikut menanggung dosa tersebut. Karena dialah sumber segalanya. Sumber dari masalah ini. Jadi kalau dibilang prestasi, ya mohon maaf, saya nggak setuju. Ya. Terus dia bilang, wah nanti si AMC gitu ya. Julius brengsek itu akan taruh foto Sofiatul sama dia nginjak Quran. Loh, itu brengseknya dari mana coba? Dia nginjak Quran, kamu sendiri akui. Foto dia, kamu yang akui. Halo? Yang salah itu, Sofiatul injak Quran, saya taruh foto istrimu, mamamu, atau kamu. Itu salah. Yang nginjak siapa? Yang dituduh siapa? Kalau memang itu foto dia, apa salahnya? Coba saya tanya. Betul nggak teman-teman Kristen? Aneh ini orang ya. Cara pikirnya tuh benar-benar kebencian. Penilaiannya subjektif sekali.
Dan kita bisa lihat ya, bagaimana si Wak Labu ini ujung-ujungnya mengeluarkan statement-statement sarkas dan ejekan kepada Islam. Karena memang karakter aslinya seperti ini. Jadi kenapa dia mengubah namanya? Karena dia takut. Itu faktanya. Ya, bisa kita lihat dari bukti dia menghapus video. Itu bukti. Dia mencoba menghilangkan ya bukti-bukti jejak-jejaknya. Jadi sekali lagi teman-teman, apakah si Wak Labu ini masih penghujat atau tidak? Kalian bisa dengar sendiri statementnya. Ya. Dan yang suruh kamu pindah, ya, mengikuti Dr. Richard itu jelas itu bukan Muslim. Yahron Surya, namanya aja dan gambarnya udah lihat itu. Itu dari kalangan kalian sendiri. Jadi jangan fitnah. Umat Muslim nggak butuh kamu. Islam nggak butuh kamu. Kita yang butuh Islam. Polikardus. Orang-orang, bejat di luar sana yang butuh Islam untuk pertobatannya. Untuk keselamatannya. Orang-orang kafir yang butuh Islam. Kami nggak butuh kalian. Nggak butuh teman-teman. Allah juga nggak butuh kalian. Kalian yang butuh Allah. Ini yang harusnya kamu sadar gitu. Ya. Kamu tuh brengsek. Dan mohon maaf. Yang menyembah iblis siapa? Silakan dipelajari. Yang menyembah iblis siapa? Ya, mari kita diskusikan. Tetapi yang pasti, kalau Wak Labu bilang gitu, ya dia bisa jadi dia lebih suka ngikut iblis. Ngikut iblis menyembah manusia. Karena setahu saya yang mengajarkan menyembah manusia itu iblis. Ya. Yang pertama sekali menyembah anak manusia, iblis. Iblis yang sedang merasuki manusia. Itu fakta. Ya. Jadi bagi teman-teman, kalian nilai sendiri ini karakter orang ini. Sejak kapan Wak Labu bisa dipercaya? Ada nggak statement yang bisa dipercaya? Mulutnya licin. Dan dia nggak pernah berpikir gitu. Nggak pernah berpikir dampak yang dia lakukan. Dan dia juga nggak segan-segan untuk menjual temannya. Menjadikan Sofiatul Edis sebagai batu pijakannya. Ini Wak Labu. Yang penting apa? Donatur, penonton-penonton pindah ke dia yang gendut-gendut. Selalu meninggikan diri. Coba lihat video dia dari dulu. Pernah nggak dia rendah hati? Selalu sombong, angkuh. Ya. Dan sekali lagi, setahu saya sifat yang paling tidak bisa dimaafkan itu adalah sombong. Kita jahat, Allah masih bisa maafkan. Sombong, nggak bisa teman-teman. Sombong itu sifat iblis. Ya, itu sifat iblis yang membuat dia masuk neraka. Karena setan, ya, iblis, itu sudah berani sombong yang sebenarnya yang kita nggak pantas. Melakukan itu nggak pantas sombong. Yang pantas sombong itu hanya Allah. Jadi begitu kita berani sombong, kamu udah menyamakan dirimu dengan Allah. Itu neraka tempatnya. Sama kayak setan gitu. Dosa yang tidak terampuni itu sombong. Yang lain kita masih bisa bertobat nasuha. Sombong itu udah nggak ada obat teman-teman. Selalu merasa diri lebih baik dari orang lain. Aduh. Kalau kita bicara apa yang sudah dilakukan demi kekristenan. Berkali-kali saya tanya kan. Apa yang sudah dilakukan Wak Labu demi kekristenan? Nothing. Demi Indonesia, wah lebih parah lagi. Memecah belah. Memecah belah. Ya. Betul nggak? Ada kontribusi positifnya. Mohon maaf, sampai detik ini saya nggak nemuin. Saya tidak menemukan kontribusi positif Wak Labu. Masih mending Risuli Lubis membantu orang. Ya. Sofiatul, demi Indonesia sampah. Tapi untuk Polikardus yang lain ada kontribusinya, ada. Untuk orang Kristen masih ada dia kontribusinya. Dia bantu orang Kristen yang lain. Termasuk mempersiapkan untuk kabur. Bahkan Edis juga pernah ya, digalangkan donasi untuk Edis, teman-teman. Dulu Sofiatul galangin donasi untuk Edis supaya bisa sekolah keluar. 100-an juta terkumpul. Edis yang bilang. Berkat Sofiatul promosikan dapat dia 100-an juta. Artinya ada kontribusi. Terus dibilang, Wak Labu ada kumpulkan. Wak Labu kumpulkan donasi buat Rudi Simamora. Halo, mau dibahas lagi itu. Kalau kalian bandingkan Sofiatul ngumpulin buat Edis dengan Wak Labu ngumpulin buat Rudi Simamora, nanti kita jadi lucu-lucuan lagi gitu. Untuk Rudi Simamora berapa sih? Yang untuk dia berapa sih?
Itu namanya jual teman, teman-teman. Jelek-jelek. Sofiatul waktu promosiin Edis, rekening Edis yang ditaruh. Bukan rekening Sofiatul atau yayasan dia. Nggak ada, teman-teman. Untuk Edis langsung. Kalau Wak Labu ya kita tahu sendirilah. Itu sih yang mau saya sampaikan. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini ya. Sekali lagi, ya kita lihat aja lah cakar-cakaran mereka. Karena ini akan terus terjadi sampai kiamat. Karena kepentingannya uang, teman-teman. Kepentingannya uang semua ini. Ngeri. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Dan kalau ada yang nanya, Bang, bagaimana pendapat saya tentang Sofiatul yang open camp? Kita akan bahas di lain waktu, teman-teman. Bukan di sini. Oke? Ya itu aja yang mau saya sampaikan. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini tentunya. Ya, di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan, teman-teman ya. Oke.